Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini untuk video praktikum ketiga yang menjelaskan tentang CV, itu sebuah library untuk menampilkan sebuah simulasi. Oke, teman-teman bisa ngikutin dulu untuk kodenya. Nanti untuk penjelasannya akan di akhir dari eh, penyelesaian kodenya.
Oke, baik. Di sini kita masuk ke penjelasan per line ya. Jadi di sini pada line pertama itu ada sebuah library yang dipakai dalam praktikum kali ini. Yang pertama itu ada from random import random. Apa itu fungsinya? Fungsinya itu pada line pertama itu dia fungsi random dari modul random yang akan digunakan untuk menghasilkan angka acak. Jadi library di line pertama ini untuk praktikum kali ini dia akan menghasilkan angka acak menggunakan library ini. Dan yang kedua itu ada import SymPy yang berfungsi untuk simulasi berbasis proses dalam lingkungan simulasi. Jadi pada praktikum ini di line kedua itu dia membentuk sebuah simulasi yang bernama itu SymPy. Jadi ketika kita nggak pakai library ini maka proses jadi Viscom ini nggak bakal berjalan. Maka kita memakai sebuah library yang bernama itu import SymPy. Pada line keempat itu ada talks per session sama dengan 3 yang artinya itu jumlah tab dalam setiap sesi. Jadi setiap peserta itu melakukan pembicaraan sebanyak 3 kali. Dan line kelima itu ada panjang tab berjumlah itu 30. Berarti panjang tab durasinya di sini diberi yaitu 30. Dan panjang istirahat diberi 15 menit. Jadi durasi istirahat setiap berbicaranya peserta itu sebanyak 15 menit. Ya baik, kita masuk ke line 8 yaitu div peserta yang di dalamnya terdapat environment, INP atau environment, nama, pengetahuan sama dengan 0, dan lapar sama dengan 0. Jadi di sini pada baris 8 dia itu mendefinisikan fungsi peserta yang mewakili peserta konferensi. Fungsi ini dia menerima beberapa parameter. Yang pertama itu ada INP, nama, pengetahuan, dan rasa lapar. Terus lanjut ke baris 9 itu ada perulangan menggunakan while true. Yang artinya itu dia memulai perulangan loop yang tak terhingga yang menggambarkan partisipasi berkelanjutan dari peserta dalam konferensi. Jadi dalam konferensi peserta yang ikut dalam pembicaraan. Lalu di sini pada line 10 itu ada for e in ranks. Dalam kurungnya terdapat tag per session, serta ada juga di dalam 11 itu ada pengetahuan plus sama dengan Reddit dari 0 sampai 3 dibagi nilai 1 plus lapar. Pada line 12 itu juga terdapat lapar plus sama dengan Reddit, nilainya terdapat 1 sampai 4. Dan yang ke-13 itu adalah yield environment dot timeout yang dalamnya terdapat panjang tab. Baik, di sini kita menjelaskan per line-nya. Pada baris 11 itu berfungsi setiap kali peserta mengikuti tab atau pembicaraan, pengetahuan peserta akan bertambah dengan nilai acak antara 0 hingga 3. Yang terdapat di line 11 itu ada pengetahuan plus sama dengan random 0 sampai 3. Yang arti nilai random yang terdapat 0 sampai 3. Dan fungsi dari 1 plus lapar di sini dia itu mempertimbangkan tingkat kelaparan. Semakin lapar peserta, semakin sedikit pengetahuan yang diperoleh. Terus pada baris ke-12 itu yang berfungsi adalah rasa lapar peserta meningkat dengan nilai acak antara 1 hingga 4 setiap dia berbicara atau dia setiap tahapnya. Dan baris ke-13 itu ada yield environment timeout dalam kurungnya panjang tab itu berfungsi pernyataan yield membuat proses menunggu selama durasi berbicara itu selama panjang dia berbicara. Jadi fungsi panjang tab ini durasi pembicaraan mereka itu. Nah, yield ini berfungsi untuk membuat sebuah prosesnya. Jadi prosesnya selama durasi tab yang berbicara dia menggunakan panjang tab. Terus pada line 15 itu adalah ada print peserta selesai tab dengan pengetahuan 2F dan rasa lapar 2F. Yang dalam kurungnya terdapat nama, pengetahuan, dan lapar. Jadi di sini fungsinya itu setelah menyelesaikan sesi tab, kode ini berfungsi untuk mencetak pengetahuan dan tingkat kelaparan peserta pada akhir sesi. Jadi fungsinya ini tuh mencetak pengetahuan dan tingkat kelaparan peserta pada akhir sesi. Fungsi codingan pada line 15. Pada line 17
itu terdapat makanan sama dengan nilai random lagi, itu dari angka 3 sampai 12. Yang artinya di sini nilai acak antara 3 sampai 12 dihasilkan untuk jumlah makan yang dimakan peserta. Dan pada nilai 18 itu berfungsi untuk rasa lapar rasa lapar berkurang dengan jumlah makanan yang dimakan. Terus pada baris ke 20 itu ada yield environment time out, panjang istirahatnya berfungsi untuk sebuah proses menunggu selama durasi istirahat yang menggunakan durasi panjang istirahatnya yang telah kita masukkan berapa menit tadi. Fungsi 21 itu sama, dia gunanya untuk mencetak atau memproses codingan yang di atasnya. Terus pada line 23 di sini ada env atau environment sama dengan simpai.environment ini berfungsi untuk menginisialisasi lingkungan simpai yang akan mengelola simulasi. Jadi codingan ini dia fungsinya itu mengelola sebuah simulasi yang bakal tampil di layar outputnya nanti. Terus masuk ke perulangan lagi menggunakan for in range yang dalam kurungnya berisi 5. Itu berfungsi untuk ulangan yang digunakan untuk membuat dan memulai 5 proses peserta. Setiap peserta diberi nama peserta -1 hingga peserta -5. Terus pada line yang terakhir, itu ada environment.run until sama dengan 220. Jadi codingan terakhir ini fungsi dia menjalankan simulasi selama 220 menit. Yang berarti lingkungan akan mensimulasikan proses atau aktivitas peserta sampai waktu mencapai 220 menit. Bisa kita lihat hasil outputnya sebagai berikut, di mana angka-angka di sini dia menggunakan angka random yang telah kita masukkan di codingan tadi, yang mana di pengetahuan itu ada range 0 sampai 3, di rasa lapar juga ada range-nya 1 sampai 4, dan ada juga pada hasil output makanan dia menggunakan range angka randomnya itu 3 sampai 12. Mungkin untuk penjelasan praktikumnya cukup sampai di sini. Apabila ada salah kata dari asisten, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.